Selamat, selamat sore semua rekan-rekan. Terima kasih sudah hadir di forum utama UKM Indonesia ID sore ini. Forum khusus untuk member utama dengan topik-topik pilihan yang pasti membantu kita untuk level up dalam mengelola bisnis. Nah, sore ini kita akan membahas topik yang super relevan, yaitu strategi dan legalitas kerjasama B2B bersama Golau. Hari ini kita akan ngobrol tentang bagaimana sih aturan main ketika kita ingin berkolaborasi atau menjalin kerjasama dalam bisnis. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Putu Ari Darmayanti, saya fasilitator dari Tumbuh dan UKM Indonesia ID yang akan menemani rekan-rekan semua dalam diskusi sore ini selama kurang lebih sampai maksimal 90 menit ke depan. Nah, untuk mengawali saya izin pantun dulu ya. Nanti mohon dibantu cakepnya. Makan nasi jangan yang keras. Cakep, Cakep, Berani kolaborasi, siap naik kelas. cakep. cakep. Terima kasih rekan-rekan. Nah, bersama kita sore ini sudah hadir Mbak Nurul Amalia, CEO dari Golau. Narasumber kita yang keren ini. Apa kabar Mbak Nurul? Baik, luar biasa lah pantun pembukanya loh Mbak. Ya Mbak. Dan juga sore ini sudah hadir founder dari UKM Indonesia ID, Bu Dewi Meisari. Apa kabar Bu Dewi? Baik, makasih Mbak Ari udah Ya, fasilitasi sore ini. Terima kasih loh ya. ya. Salam Gimana? semangat juga teman-teman member semua. Selamat sore, Bu Dewi. Sore. Sore Apa semua. kabar? Lama nggak bersua ya, Bu Dewi? Ya, bersuanya Kalau online saya dulu ya baru Bu. kalau saya baru bersuara yang kedua kali nih kalau nggak salah. Oh gitu ya. Eh, Siap, siap. Sore ini Sehat-sehat selalu ya. Semuanya wajib sehat ya. Nah, Amin. Yang rezekinya, amin. Oke, mumpung ada Bu Dewi nih, Bu Dewi, mohon dong kesediaannya mungkin untuk memberikan pengantar diskusi kita sore ini. Mm-mm. Silakan Bu Dewi. Terima kasih Mbak Ari, terima kasih Mbak Nurul. Mbak Nurul ini sahabat perjuangan kami. Teman-teman sekedar informasi ya, kami pun selaku media digital berbasis komunitas di ukmindonesia.id dan sekarang di dalam grup kami ada learning platform juga, masih jadi satu-satunya learning platform yang memberi akses gratis belajar online, namanya tumbu.co.id. Nah, kami semua tuh sama dengan teman-teman semua masih UKM juga skalanya sebagai perusahaan gitu ya. Dan saya pengen menyampaikan bahwa yang namanya UKM, kami itu pun pengen kerja fokus sama urusan inti-inti aja. Urusan bikin PT, bikin laporan pengembangan usaha untuk PT kami, pakai konsultan. Nah, Mbak Nurul ini adalah konsultan kami sejak perusahaan kami lahir, Bapak Ibu sekalian. Jadi bikin PT ini sama Mbak Nurul ini. Nah, itulah long term relationship ya antara kami dengan beliau ini. Mbak Nurul ini dulu dia konsultan di sebuah perusahaan legal dan dalam proses perkembangan dirinya, Mbak Nurul akhirnya memberanikan diri bikin sendiri. Nah, Golau namanya. Nah, akhirnya Golau inilah yang menjadi partner kami dalam memberikan pendampingan atau layanan legalitas untuk member yang ingin naik kelas. Nah, saya cuma mau titip pesan selain memperkenalkan Mbak Nurul yang hubungannya ini mendampingi pendirian PT-nya kami gitu Dari ya, dulu ya Mbak Bu, dari Nurul. dulu ya. Dari Dari dulu. lahir sama dia ini Dari ya, dari lahir ya lahir. ya. Dari Heeh. perusahaannya lahir ini sama Nurul ya. Eh, kita juga pengen menekankan, saya minta nitip Mbak Nurul nanti, karena pada titik waktu tertentu, kalau misalnya mau naik kelas nih, nggak puas di omset 1 miliar setahun, pengen naikin jadi 2 miliar, amin gitu ya.
pengen naikin lagi, nembus retail modern yang lebih luas lagi gitu ya. Sekarang sudah ada PT perseorangan yang bikinnya cuma 50.000. Kalau bikin sendiri, bikin form sendiri segala gitu. Nah, itu udah ada difasilitasi oleh pemerintah. Tapi ketika kita mau naik kelas dan mulai butuh modal dari luar, Bapak Ibu sekalian, yang namanya PT perseorangan itu tidak bisa dipakai untuk ngajak orang lain punya saham di PT tersebut gitu. Nggak bisa jual saham karena PT perseorangan itu pemiliknya mesti satu orang. Nah, makanya setiap perusahaan atau bisnis yang mau naik kelas dan suatu saat misalnya waktu minjem uang 100 juta bisa pakai KUR karena sudah punya agunan. Ada agunan motor, mobil, tanah ukuran kecil gitu ya. Oh, kalau mau minjem uang 100 juta, 200 juta masih ada, masih bisa sendiri. Tapi ketika suatu saat nanti mau ekspansi butuh dukungan modalnya itu 1,5 miliar dan kita nggak punya agunan seharga yang nilainya 1,8 miliar atau 2 miliar supaya cair 1,5 miliar, maka di situ kita pasti butuh sumber-sumber modal di luar perbankan. Nah, beberapa tahun ini tuh kita sedang membantu member-member kita dan kita hanya membantu member utama, yang non-member utama kita nggak bantu pendampingan akses modalnya. Nah, itu eh, syarat semua pemodal yang non-bank ya, baik itu individu, perusahaan modal ventura, atau mungkin eh, apa namanya konsorsium gitu ya, investor club gitu namanya. Nah, ini tuh pasti maunya hanya invest ke PT, ke perusahaan perseroan terbatas. Ya, nah ini nanti Mbak Nurul tolong jelaskan bedanya, mungkin ya nanti bisa lebih dalam gitu ya. Dan ketika bikin PT, karena UKM ini kebiasaan kerja apa-apa sendiri, biasanya masalahnya itu ternyata kami juga baru belajar nih, karena mendampingi member gitu ya, suka bingung nama satu orang lagi siapa ya selain diri saya gitu ya, karena pakai nama suami sendiri nggak boleh karena dia satu dalam ikatan perkawinan itu nggak boleh. Nah, akhirnya adalah suatu fenomena yang namanya pinjem nama. Minjem nama siapa, dikasih saham 1% atau apa gitu-gitu. Nah, si fenomena pinjam nama ini sejatinya harus dilandasi kontrak. Ya, kontrak bahwa saya hanya minjem nama kamu. Jadi kalau suatu saat saya mau jual saham, eh, si yang bersangkutan yang dipinjam namanya ini apa namanya tidak akan melakukan perlawanan atau semacamnya gitu ya. Dan memang orang yang mau ngedukung aja. Karena ada kasus ketika mereka pinjam nama, terus tidak ada perjanjian landasannya. Ketika perusahaan tersebut mau jual saham, yang awalnya si pemilik 1% yang namanya dipinjam ini support-support aja, ya nggak apa-apa saya tuh pengen lihat ibu maju, nggak apa-apa pakai nama saya, ini KTP saya, ini NPWP saya kasih nggak apa-apa. Waktu awal-awal baik, tapi waktu giliran perusahaannya berkembang terus mau jual saham atau mau mengundang pihak lain, mulai dia jadi manusia ribet. Minta inilah, minta itulah, barulah dia mau tanda tangan sesuatu. Nah, inilah risiko yang saya sangat berharap jangan dilakukan oleh member utama di UKM ini. Dan nanti minta tolong Mbak Nurul selain ngebahas soal legalitas perseroan terbatasnya, prosedur persiapannya, tolong kalau boleh tipis-tipis kasih tips juga soal kontrak ya Mbak Nurul ya. Jadi kayak dari pengalaman Mbak Nurul ngurusin perubahan akta ya, banyak sekali kasus yang udah diurusin sama Mbak Nurul ini. Monggo masalah-masalah yang sering dihadapi sama Mbak Nurul kayaknya layak diceritain deh untuk teman-teman agar bisa dihindari gitu. Karena kalau udah nama kita semua tuh tercatat di berita acara negara, ya, terus ada masalah drama, aduh,
ngurusinnya mendingan ngurusin yang lain gitu. Jadi saya minta titip itu aja sih Mbak Nurul. Jadi kayak dari setiap tahapan untuk go legal itu biasanya masalahnya apa aja agar teman-teman di sini bisa menghindarinya. Itu aja dari saya, teman-teman. Tolong, ini kesempatannya langka. Mbak Nurul ini sibuk, kliennya yang gede-gede udah tambah banyak ya. Amin, amin. Dia nih sampai ngurusin izin usaha industri ya, izin gudang-gudang gede juga ya beliau bisa ngurusin gitu ya. Jadi yang kasusnya udah ribet-ribet gitu. Nah, jadi tolong optimalkan kesempatan yang langka ini untuk banyak nanya, banyakin konsultasi sama beliau ini gitu ya, agar sesinya bisa lebih interaktif. Mbak Ari sebagai moderator, kalau mungkin punya pertanyaan, monggo juga, karena kadang seringkali pertanyaan dari moderator ini menginspirasi member lain untuk bertanya, gitu. Itu aja dari saya. Saya ada mohon maaf nggak bisa ikut sampai selesai karena kami pun ada meeting yang harus dilakukan di forum lainnya. Salam semangat selalu, selamat saling belajar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar Waalaikumsalam. biasa loh, Sabu Dewi. Udah dikasih kesempatan nih ya. Oke, Mbak Ari, silakan. Monggo Mbak Nurul. Kembalikan ke Baik. Mbak Terima Ari ya. kasih Terima Bu kasih. Dewi. Izin live dulu. Ya, Ya, terima Mbak. kasih Bu Ya, Dewi. Bu Dewi, makasih. Bu Dewi. Baik, luar biasa sekali tadi pengantar dari Bu Dewi sekaligus sharing history Golau dengan UKM Indonesia ID nih. Nah, sekarang tanpa berlama-lama kita bisa langsung simak pemaparan materi dari Mbak Nurul ya. Nanti rekan-rekan bisa mungkin sambil ngopi atau ngemil ya, kita santai aja. Nanti setelah pemaparan kita akan lanjut dengan sesi tanya jawab. Pada Mbak Nurul, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Ari. Semoga suara saya kedengeran ya Bapak Ibu semua yang ada di sini gitu ya. Karena kayaknya member-member utama tuh banyak ininya ya, banyak apa namanya membernya nggak cuma dari satu area tertentu. Itu kayaknya agak banyak gitu ya. Jadi tadi memang sudah di briefing juga tadi udah disampaikan juga pesannya sama Bu Dewi. Kalau misalnya ditanya Mbak Nurul tuh UMKM gak sih gitu kan ya? Soalnya kan udah ngomongin ini, tapi sebenarnya skala usahanya UMK nggak sih gitu? Ya sejujurnya brand kami juga baru Bu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya Bapak Ibu bilang apakah yang bicara juga termasuk kategori UMK? Oh iya Bu, saya juga UMK Bu gitu ya. Jadi saya pun baru eh, 2025 gitu ya mendirikan company ini gitu ya, dan memang sekarang sudah mulai berjalan gitu. Nanti Januari tahun depan ulang tahun juga ya, karena kita mencoba untuk tanggal cantik 1 Januari 2025 tuh akta pendiriannya. Jadi nanti kalau misalnya ulang tahun gampang diingat gitu, maksudnya tujuannya gitu Bu ya. Nah, kalau di sini kita mau bahas mungkin Bapak Ibu udah cukup familiar ya kalau kita mau B2B gitu ya. Karena kalau misalnya biasanya konsep kategori segmen market itu kita lihat dari kondisi perusahaan kita. Jadi ada beberapa bisnis memang secara lini dia tidak bisa B2B, tapi ada secara konsep dia juga bisa B2B gitu ya. Jadi kalau untuk mengetahui tingkat peluang terhadap suatu segmen tertentu, apakah model bisnis kita B2B atau kita B2C, itu dilihat juga dari aktivitas kegiatan usaha kita. Sebenarnya gitu. Karena banyak case para pelaku usaha UMK itu tidak bisa mendefinisikan bagaimana cara mendeliver jasa ya atau produk kepada B2B dengan B2C, yaitu sangat berbeda Bapak Ibu. Konsepnya seperti itu. Nah, kalau kita bicara terkait peluang dengan B2B, itu konsepnya dilihatnya dari mana gitu ya. Mungkin boleh di next Mbak Ari. Jadi karena kita bahasnya bermitra dan peluang, apakah kolaborasi itu adalah sesuatu hal yang baik? Bermitra itu sesuatu hal yang baik. Oh, sangat Bapak Ibu ya. Jadi kategori kemitraan itu dalam hal ini sangat mendukung. Apalagi secara regulasi nih saya mau bilang ya Bapak Ibu ya. Sekarang pemerintahan sekarang itu sangat pro dengan UMK gitu ya. Artinya adalah usaha mikro, kecil, dan menengah biasanya UMKM. Kenapa? Karena ada kategori menengah. Karena ada beberapa pelayanan jasa yang memang kebanyakan yang
mengambil area tersebut itu adalah kategorinya adalah menengah, perusahaan menengah gitu ya. Tapi bukan berarti mereka tidak menjadi salah satu peluang kerjasama B2B yang baik. Nah, satu yang perlu kita lakukan, cara meningkatkan peluang kerjasama B2B adalah kita bisa mengidentifikasi dari kita sendiri. Satu nih, eh misalnya saya bilang membangun citra usaha legal dan percaya. Dilihatnya dari mana Bapak Ibu? Biasanya komponen ini ya tadi legalitas usahanya gitu ya, badan usahanya. Kita bicara misalnya contoh nih, Mbak, kita perusahaannya sebenarnya perusahaan warung makan sih Mbak gitu. Oh oke Bu, warung makan ya, oke. Nah kalau warung makan kebanyakan segmennya apa Bu? Ya orang-orang perorangan gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah orang perorangan membutuhkan badan usaha? Ya sepertinya tidak perlu ya Bapak Ibu ya, karena itu biasanya kebanyakan kegiatan usaha itu biasanya mereka cuma punya NIB perorangan. Tapi begitu misalnya gini, Mbak, saya punya warung makan, tapi saya aktivitas bisnisnya bisa juga dipesan dalam bentuk skala besar. Yang mana mungkin perusahaan bisa mengorder saya dalam bentuk catering seperti itu ya. Jadi ada punya dua line bisnis tuh. Ada yang B2C yang mungkin akan cocok perorangan, tapi ada juga yang B2B yang memang dia memberikan makanan setiap permintaan ya sesuai dengan permintaan dari perusahaan. Nah, biasanya untuk bisa bekerja sama dengan B2B karena itu adalah perusahaan juga, kita pasti akan ada di kondisi kita harus compliance dulu Bapak Ibu. Bangun citra usahanya. Citra usahanya tuh harus legal. Berarti harus punya nomor induk berusaha, harus punya perizinan yang sesuai dengan aktivitas yang dijalankan. Kalau tadi misalnya warung makan misalnya atau catering. Nah, itu kan jadi kita harus melakukan yang namanya penyesuaian di dalam kalau segmen market saya adalah B2B, berarti saya secara citra usaha dan kesadaran diri saya dalam membangun usaha, legal itu menjadi penting. Kenapa? Karena konsep B2B biasanya mereka itu bekerja sama dengan perusahaan UMK jangka panjang, Bapak Ibu, tidak one basis ya. One basis misalnya gini, Mbak, pesan Mbak produk makanan saya ada rasa baru gitu. Saya sebagai orang perorangan akan, oh boleh deh coba gitu ya. Nah itu biasanya tuh satu kali tuh ya kalau memang ternyata untuk beberapa orang gitu ya, oh ini enak nih besok beli lagi deh. Tapi belum tentu besoknya langsung beli lagi Bapak Ibu ya. Itu biasanya, makanya kalau misalnya kategori bisnisnya adalah B2C, biasanya peluang untuk growth bisnisnya agak sedikit lebih lambat dibandingkan yang sifatnya adalah B2B. Kenapa? Karena kalau B2B, mereka susah Bapak Ibu untuk mengganti biasanya gitu ya. Karena essence of belonging-nya buat perusahaan B2B, mereka akan mencari partner atau kerjasama dengan perusahaan yang memang secara kategori citra usahanya cukup baik dan mendukung jangka panjang. Karena kalau harus mikirin masalah catering tiap hari, belinya di mana, nggak itu HRD-nya kepusingan. Ini menunya apa ya besok gitu kan ya. Jadi better ya udah deh nunjuk satu perusahaan biar dia deh pikirin menunya, pokoknya kita cuma tinggal payment gitu ya. Karena banyak banget yang kayak gitu. Jadi makanya kalau kita mau ada di segmen market untuk menarik peluang dengan bekerja sama dengan B2B, salah satunya adalah citra usaha yang harus kita bangun. Dilihatnya dari satu perizinan, kedua adalah badan usahanya, gitu ya. Karena biasanya kalau orang perorangan pun itu juga jarang mereka mau. Karena apa? Satu, kalau orang perorangan itu nggak bisa diklaim Bu pajaknya, gitu ya. Kan gini, oh Mbak, ini nggak pemungut PPH nggak? Kan gitu ya. Kan kalau di kita tuh ada tuh kan, kalau misalnya kita, oh iya Pak, kita nggak PPN nih Pak gitu. Oh berarti kalian non PKP ya? Iya non PKP. Ya udah kirim ke saya ya. Karena mereka butuh itu Bapak Ibu. Kalau perorangan itu agak sulit gitu ya, karena anggapannya bukan badan usaha. Jadi mereka agak kurang percaya untuk bekerja sama atau eh, bermitra dengan kategori perusahaan yang mana itu adalah orang perorangan. Makanya pilihannya, kalau kita adalah orang perorangan, buatlah PT perorangan gitu ya. Jadi dikemasnya citra usaha legalnya itu dan terpercayanya dilihat dari badan usahanya. Kalau badan usahanya terregister di Kementerian Hukum dan HAM, punya NPWP sendiri, itu akan lebih secure dan aman untuk perusahaan-perusahaan akhirnya melakukan kerjasama. Seperti itu. Nah, lalu yang kedua dari sisi company profile. Nah, ini company profile ini banyak
akhirnya pada bilang gini juga, aduh itu ribet banget deh ngurusin company profile gitu. Padahal company profile itu sebatas hanya menunjukkan profil singkat dari perusahaan Bapak Ibu sekalian gitu ya. Misal contoh Bapak Ibu mau bilang, oh oke, perusahaan saya tuh berdirinya dari kapan, kira-kira ruang lingkup yang bisa Bapak butuhkan itu saya layanannya ada apa aja, saya informasikan. Jadi tahu tuh batasannya kira-kira kita bisa melayani apa saja layanan jasa yang kita berikan kepada ke mereka seperti itu. Nah, biasanya company profile itu kan selain ada profil singkat hubungannya terkait kapan berdirinya perusahaan gitu ya. Salah satu yang selanjutnya juga kadang-kadang kita memberikan informasi tuh, oh kita sudah legal loh dengan kondisi kita punya perizinan. Nah, itu tuh biasanya dipajang tuh di company profile. Karena kata-kata legal, kata-kata kita bilang bahwa kita sudah compliance dan kita memang bisa bekerja sama dengan B2B, salah satunya adalah kesiapan legal yang diinformasikan melalui company profile gitu ya. Jadi banyak case ada sampai di salah satu perusahaan itu dia tekstil waktu itu di Bandung. Dia bilang dia mau kerja sama nih. Bapak Ibu tahu lah ya mungkin kategori fast fashion yang paling gede ya kalau di Indonesia kan ada Uniqlo gitu ya, ada H&M gitu ya. Mereka itu ternyata sekarang kategori bisnis kemitraan itu menjadi wajib Bapak Ibu secara regulasi gitu. Nah, karena itu wajib perusahaan-perusahaan besar, jadi harus mencari gitu. Mau nggak mau dia harus mencari nih. Karena kalau sekarang bahkan ada beberapa lini bisnis, kalau dia bekerja sama dengan UMKM gitu ya, atau UMK gitu ya, mereka bisa mengklaim fasilitas misalnya pengurangan PPh pajak dan lain sebagainya. Nah, itu untuk perusahaan besar. Jadi keuntungan bekerja sama dengan kategori usaha mikro kecil itu jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan tidak bekerja sama gitu ya. Tapi challenge-nya adalah tadi beberapa perusahaan B2B agak kesulitan untuk men-tracking apakah perusahaan ini misalnya punya badan usaha yang tepat dan bisa dicek kan kayak gitu ya. Company profile-nya udah pernah ngerjain apa aja sih, terus udah pernah apa ruang lingkup jasa yang diberikan ada apa aja sih. Nah, itu kadang-kadang suka nggak clear. Jadi omongannya baik omongan aja. Oh iya Pak, saya bisa tuh ngejahit ini. Oke, kalau kayak gitu berapa piece gitu. Kalau ini gitu ya. Karena biasanya kategori tipikal kategori UMK dia lebih banyak condong ke sales gitu ya. Sedangkan kategori peluang kerjasama dengan B2B dia lebih condong kepada administratif Bapak Ibu ya. Jadi jangan berpikir bahwa sales itu tetap gak dipikirin. Enggak, dipikirin. Cuman cara pemikirannya kalau di B2B administratifnya selesai terlebih dahulu secara pengaturan QC-nya sudah oke, baru nanti waktu pas ditawarkan layanan jasanya nggak akan ada masalah dalam memproses permintaan kita. Contoh misalnya, perusahaannya punya karyawan berapa Mbak penjahitnya? Oh kita ada 20 orang Bu gitu ya. Itu adalah ibu rumah tangga semua. Tapi ibu rumah tangga ini punya jam kerja. Jam kerja dituruninnya jadi apa? Jadi sistem operasional misalnya. Nah hal-hal yang seperti itulah yang kadang-kadang kita menganggapnya itu adalah sesuatu yang nggak mature atau nggak yang di urgency kita ada gitu ya. Padahal kalau itu secara compliance ada, itu akan meningkatkan tingkat kepercayaan perusahaan B2B untuk bekerja sama sama kita gitu ya. Jadi yang sifatnya seperti itu agak agak kurang tuh biasanya kategori UMK untuk mempersiapkan. Sebagai contoh aja ya Bapak Ibu ya, tuh biasanya saya sebenarnya jatuhnya adalah UMK, tapi jatuhnya kalau dari sisi saya kalau untuk perusahaan seperti kami seperti konsultan gitu ya, biasanya untuk melihat bahwa perusahaan itu konsultan itu sesuai dengan harapan adalah dari skill atau knowledge ya. Nah, biasanya itu agak susah tuh. Apakah Ibu kalau nyari konsultan, nyarinya pasti di mana? Satu di Google. Kedua adalah, ini orangnya beneran gak sih mampu? Oh ini beneran gak sih bisa? Pasti kan biasanya ketemu dulu ya Bu ya, melalui online, terus menjelaskan company profile kita, layanan jasa kita ada apa saja gitu ya. Semuanya permulaannya sama. Semua yang hubungannya meningkatkan peluang sama B2B itu harus diturunkan menjadi preparation dalam bentuk membangun citra usaha yang baik ya. Salah satunya tadi legal tadi, company profile, terus ada mungkin SOP gitu ya, struktur organisasi yang jelas kita bisa nyebutin bahwa oh kita punya tim
penjahit ada 20, oh kita punya tim sales cuma ada satu misalnya gitu. Itu kan sesuatu hal yang walaupun itu sifatnya kuantiti gitu ya, tapi kita bisa tahu dan mengukur batas kapasitas produksi kita tuh saat nanti ada permintaan tuh berapa banyak. Oh kalau misalnya saya mau ada permintaan, kadang ada juga kayak gini, perusahaan besar bilang gini, bisa nggak mengakomodir permintaan saya sekian? Itu banyak case tuh. UMK pada bilang gini, aduh kalau permintaannya banyak mundur deh gitu ya. Padahal belum berjuang nih, udah mundur duluan gitu ya. Karena apa? Duh, nggak punya, Pak. Itu resources kita cuma punya 10 orang. Paling kuantiti kita sekian gitu ya. Ada juga tipikal UMK yang akhirnya karena di challenge, dikasih banyak, bukannya nerima malah mundur. Karena apa? Duh, nggak mau gitu ya. Banyak itu yang kayak case-nya kayak gitu ya. Nah, padahal ada banyak fase untuk memahami bagaimana cara bekerja sama gitu ya. Karena kerjasama itu otentiknya banyak cara Bapak Ibu. Nggak selalu misalnya kayak tadi ya, misalnya boleh misalnya Bapak mau butuh berapa misalnya gitu. Contoh nih yang namanya rezeki kan jalurnya beda-beda ya Bapak Ibu ya. Contoh ada perusahaan besar kenalnya sama saya. Terus saya bilang, kalau misalnya Bapak dengan kualitas saya nih yang sekarang, Bapak mau butuh berapa memang di penjahitan bajunya? Oh, mungkin saya butuh 1.000 piece, tapi 1.000 piece itu ya kurang lebih sekitar 2 minggu. Oh, dengan resource saya yang sekarang, saya nggak cukup mampu. Tapi saya boleh ya mengajak pengusaha UMK lain yang secara jenis layanan jasa itu sama dengan saya. Nanti QC-nya saya samakan sehingga nanti waktu pas deliver ke Bapak produknya sama betul dengan apa yang saya berikan. Nah, anggapannya jalur rezekinya ke saya nih ya Bapak Ibu ya. Tapi saya bisa ngegandeng tuh UMKM-UMKM yang lain gitu ya. Karena pemikirannya kayak tadi, aduh, nggak sanggup deh. Kita cuma punya 10 orang, Pak. Itu kebanyakan banget, Pak. Itu permintaannya banyak banget. Langsung stop di situ. Padahal ada cara lain bahwa bekerja sama nggak selalu sifatnya kita harus selalu memenuhi dari pihak yang memberikan kerjasama kepada kita. Ada cara lain. Oh, berarti kalau misalnya karena saya tidak cukup mampu memenuhi kebutuhan Bapak, boleh ya saya gandeng UMKM yang lain supaya memenuhi gitu ya. Jadi banyak hal ya Bapak Ibu. Karena B2B itu mereka ngeceknya secara korporasi ya. Jadi memang seharusnya pelaku usaha yang mau mendapatkan peluang B2B dengan perusahaan tertentu dan memang kategori skala usahanya besar, dia akan lebih banyak melihat legal compliance, kesiapan kita terhadap layanan jasa yang bisa kita berikan. Sedangkan kalau misalnya UMK, fokus linknya dia hanya sebatas ke sales aja Bapak Ibu. Nah, itu mungkin yang jadi kadang-kadang menjadi suatu isu sehingga tingkat peluang kita buat kerjasama sama B2B itu menjadi lebih rendah kategori UMK-nya dibandingkan perusahaan-perusahaan yang udah jelas nih, oh karena kita perusahaan usaha, kalau usaha kita menengah ya segmen kita adalah B2B gitu ya. Jadi itu juga yang mungkin harus dipahami oleh Bapak Ibu bahwa untuk menekan membuat segmen market di dalam perusahaan, kita harus tahu oh kalau kita perusahaannya adalah kebanyakan adalah B2C karena kebanyakan segmen market kita adalah customernya langsung. Tapi kalau kita mau naik ke B2B gimana ya? Oh, ada caranya nih. Lakukan yang tadi, membangun citra, membuat company profile, tentukan badan usaha yang tepat, mana yang tepat dengan bisnis kita gitu kan ya. Lalu sekarang pertanyaannya, udah ready nih Mbak, udah semuanya udah ready nih. Legal udah gitu kan ya, merek udah terdaftar gitu kan ya, semua aspek sudah gitu kan. Sekarang platformnya apa Mbak gitu kan ya, karena kadang-kadang banyak isu kita tuh platformnya bingung. Ini cara nyarinya di mana sih biar kerja sama mereka tuh nyarinya gimana sih? Biar kita bisa masuk ke pemerintah tuh gimana sih caranya gitu ya. Karena banyak case UMK itu nggak cukup cari tahu ya, nggak cukup kepo gitu ya. Pokoknya ya kalau kita masih dapat rezeki sekarang buat hidup sekarang, alhamdulillah deh gitu ya. Fokusnya itu aja. Padahal kalau di saya, apalagi saya ya Bapak Ibu ya, saya tuh tipikalnya saat gini, saat kita kaya, saya akan bisa, kalau kita kaya, kita bisa membantu orang. Nah, kalau kita membantu orang, berarti pahalanya jadi lebih banyak, rezekinya pasti dikasih lebih banyak juga gitu. Jadi
masalah terkait yang kayak ini cari taunya gimana ya kerjasamanya ya. Sekarang tuh udah ada banyak platform Bapak Ibu yang bisa Ibu tawarkan layanan jasa Bapak Ibu gitu ya, produk gitu ya, ke dalam platform-platform digital. Salah satunya misalnya ada Indo Trading, dia adalah B2B juga konsepnya. Terus ada Padi UMKM juga, ini mungkin yang agak sedikit baru ya Bapak Ibu ya, konsepnya yang itu juga memang sudah mulai masuk. Dan bahkan sekarang di sistem perizinan di OSS RBA itu sudah mulai muncul yang namanya peluang kemitraan, Bapak Ibu ya. Nah, karena hal tersebutlah, jadi maka saya mau bilang bahwa kategori kemitraan untuk UMK itu sangat mendukung sekali sekarang gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang Bapak Ibu lebih banyak ke B2C, coba nyoba main di B2B karena sekarang portal B2B atau platform digital B2B itu sudah cukup familiar dan sudah cukup banyak bisa diakses gitu ya. Karena banyak perusahaan juga waktu mereka mencari, mereka akan mencari dari data-data tersebut. Terlepas kita kenal orangnya atau enggak. Karena banyak case juga kayak gini UMK. Aduh, saya mau masuk ke perusahaan itu tapi saya nggak ada orang, Mbak. Nggak punya networking. Bapak Ibu nggak usah berpikir kayak gitu. Jalanin dulu. Masalahnya kadang-kadang Bapak Ibu udah cukup, aduh kayak nggak cukup mampu deh gitu ya. Nah, itu kedepannya pasti akan nggak akan mampu gitu ya, karena Bapak Ibu udah punya segmentasi di kepala Bapak Ibu bahwa kayaknya aku nggak cukup mampu deh untuk berani menawarkan gitu kan ya. Karena baik lagi Bapak Ibu ya, terlepas saya jatuhnya UMK gitu, saya harus tahu kapasitas saya tuh sejauh mana gitu ya, dan apakah saya bisa melakukan penawaran atau tidak. Terlepas misalnya ditolak nih sama perusahaan B2B misalnya, nggak apa-apa, nggak usah mundur. Bisa jadi itu adalah jalan untuk kita memperkenalkan brand kita kepada mereka. Mereka udah tahu kita aja, udah syukur gitu ya. Jadi dinikmati tuh bagian fase-fase nggak akan langsung dapat project kayaknya deh Mbak. Memang betul karena ada fasenya. Karena kalau untuk bisnis B2B mereka butuh tingkat kepercayaan tinggi untuk engagement sama kita karena mereka pemikirnya jangka panjang, bukan yang seperti B2C. Oh, hari ini makan cilok, oke kita beli. Nggak mungkin besoknya dia beli cilok lagi, Bapak Ibu ya. Mungkin butuh seminggu, mungkin butuh sebulan gitu kan. Nah, itu adalah bisnis yang kurang sustainable ya kalau misalnya kita lebih banyaknya marketnya ke B2C. Apalagi kalau kita memang secara produk itu nggak tiap hari belinya. Misalnya contoh sabun, kita beli sabun nggak mungkin kan Bapak Ibu tiap hari ya. Sabun itu pasti habis kategorinya ya 2 minggu atau mungkin 1 bulan gitu ya. Tapi apakah kita tanya ke Biore tuh, Biore kok kayaknya produksi mulu, pabrik ada banyak tuh ya. Kok Unilever pabriknya banyak mulu gitu ya, produksi sabun terus. Apakah ada yang beli gitu kan ya? Kadang kan kita mandi sebulan paling baru habis tuh ya, yang ukuran sekian gitu kan ya. Nah itu dilihat lagi berarti ada potensi saat kita memproduksi kita harus punya tahu kira-kira segmen market kita tuh lebih mana. Oh, karena B2C, karena bisnis ke customer itu lebih sedikit di sini-sini. Oke, jadi hasil produksi kita bisa kita pindahin kemana nih? Entah mungkin kita produksi buat negara lain gitu ya dan lain sebagainya. Nah, itu banyak case yang kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu adalah cara-cara meningkatkan peluang. Makanya waktu di legal basis biasanya kita akan cari tuh mana nih yang paling cocok sama usaha kita. Apakah PT perorangan, apakah PT biasa gitu ya. Apakah kita jadi NIB aja perorangan aja cukup gitu. Itu adalah bagian cara kita membangun citra usaha kita. Tapi kebanyakan perusahaan yang B2B itu akan lebih banyak peluang kerjasamanya adalah ya ke mereka ke perusahaan-perusahaan yang memang secara establishment ya dia bentuknya adalah PT perseorangan atau PT perseorangan atau PT persekutuan perdata. Seperti itu konsepnya. Gitu. Oke, next ya Mbak. Nah, kalau kita udah cari nih, kan tadi kita udah tahu ya platformnya apa aja, kesiapannya apa, mulai dari legalnya segala macam. Nah, sekarang kita lebih masuk ke kontrak. Nah, kenapa kontrak itu menjadi penting Bapak Ibu? Karena untuk melindungi satu sama lain dalam hal meningkatkan peluang bermitra dengan perusahaan B2B, mereka concern dengan isu-isu dalam kerjasama. Biasanya isunya apa? Satu, identitas para pihak. Biasanya gini. Bapak Ibu pernah pernah ditanya nggak, oh Nurul ini bertanda tangan dia sebagai apa ya gitu ya? Jangan-jangan Nurul sebagai manajer. Manajer apakah punya kewajiban untuk tanda tangan suatu dokumen sah di dalam perjanjian? Tidak bisa gitu ya, karena yang harus mewakili adalah pihak direksi yang mana dia memang sudah tertuang di dalam anggaran dasar bahwa dia memang adalah penanggung jawab perusahaan gitu ya. Jadi kadang-kadang waktu kita berkontrak atau bekerja sama dengan pihak
perusahaan atau pihak luar gitu ya, atau pihak eksternal gitu ya, kita nggak melihat pihak yang kita datangi itu sesuai atau tidak. Contoh misalnya Bapak Ibu bilang gini, oh iya Mbak, saya ngambil di toko ini, saya ditawarin sama dia terkait bahwa beli di dia lebih murah gitu ya. Tapi Bapak Ibu nggak tahu bahwa ternyata menerima tawaran itu ternyata membuat bisnis Bapak Ibu lebih tidak kondisi apa tidak valid misalnya gitu. Kondisinya bisa jadi barang yang diberikan itu apa ternyata tidak sesuai dengan di awal yang diperjanjikan. Nah, itu kan kadang-kadang agak susah ya. Banyak case Bapak Ibu. Kalau untuk kita bicara kontrak, itu jangan dilihat dari besaran nilai kesepakatannya, tapi dilihat seberapa penting usaha Bapak Ibu untuk ada di sini gitu. Anggapannya kalau misalnya nih contoh misalnya, oh iya nilainya ya paling cuma 15 juta lah Mbak gitu. Ya itu mah nggak gede gitu kan ya. Oke, nggak bahas nilai nominal Pak. Tapi kita membahas bahwa kontrak kerjasama itu melindungi antar pihak gitu ya. Jadi tadi salah satu tadi para pihak tadi, kedua adalah tujuan. Tujuannya itu untuk tahu nih alasan maksudnya tuh seperti apa. Karena apa? Mitigasi risikonya adalah tidak multitafsir Bapak Ibu ya. Kadang-kadang gini, kayaknya kemarin dia ngomongnya A deh. Oh yaudah, kita ikutin aja gitu ya. Tanpa kita tahu bahwa yang dia maksud tujuannya tuh apa tuh kita belum klarifikasi gitu ya. Kita pokoknya punya stigma, oh dia ngomong ini kemarin gitu ya. Omongan itu tidak bisa dituntut Bapak Ibu ya, atau tidak bisa anggapannya sakit hati lah gitu. Kalau bisnis jangan pakai baper Bapak Ibu ya. Kalau rugi ya ya udah, kenapa itu rugi? Kenapa itu bermasalah? Kenapa produknya nggak sesuai dengan QC-nya? Oh, kalau nggak sesuai QC-nya kira-kira dari kalian harus kayak gimana gitu. Kita jadi harus bisa bertanggung jawab dengan itu gitu ya. Kalau kita memang menganggap bisnis kita adalah penting dan menganggap bisnis kita itu adalah sumber usaha dan sumber kehidupan kita. Baik lagi Bapak Ibu ya, usaha itu untuk mendapatkan ya fee ya dan money gitu ya. Jadi kalau misalnya ujung-ujungnya nggak dapat money, rugi, kira-kira enak nggak? Nggak enak gitu ya. Jadi makanya anggapannya jangan gini, oh bikin kontrak ribet Mbak gitu. Nggak ribet, sebatas Bapak Ibu mengetahui isu sama mitigasi resiko yang mungkin muncul pada setiap pembuatan kontrak gitu ya. Jadi kayak ada hal kayak gini, masa kita udah kenal lama kalian masih pakai kontrak sih gitu kan, udahlah nggak usah kayak gitu-gitu. Oh Pak, nggak begitu caranya. Kalau ini usaha bersama berarti kita melindungi secara bersama. Bapak nggak mau kan kalau nanti saya ya ampun hilaf-hilaf gitu ya, misalnya barang yang saya kirim ternyata cacat, Bapak rugi. Tapi Bapak nanti misalnya ngirim ke saya ternyata Bapak barangnya kebanyakan nggak sesuai perjanjian di awal, sayanya senang sih gitu kan, tapi kan bapaknya rugi gitu kan. Jadi kadang-kadang kita melihat sesuatu hal itu ngerasa gak enakan. Padahal di dalam bisnis, fokusnya satu, yaitu gimana cara kita melindungi bisnis. Begitu bisnisnya berkembang, maka akan bisa menguntungkan orang lain gitu ya. Jadi filosofi itu yang kita tanamkan sehingga kontrak kerjasama dengan secara sederhana pun itu cukup mewakili selama kita bisa melindungi satu sama lain gitu ya Bapak Ibu ya. Dan tadi yang ini poin ketiga juga sama, ruang lingkup ya. Ini juga dilihat nih resiko pekerjaan di luar kesepakatan. Misal contoh nih, kita kalau kerja aja sama orang minta kontrak kerja Bapak Ibu. Tujuannya buat apa? Tujuannya mengetahui kira-kira nilai kompensasi gaji yang diberikan oleh perusahaan itu per bulannya berapa. Ya dong, kalau kita udah tahu kita kerjanya enak. Oh, kita udah tahu, oke, kita dapat fee sekian, oke kita kerjanya kayak gini. 1 bulan pasti saya akan jalani. Karena kalau misalnya 1 bulan saya nggak jalani, saya nggak akan dapet namanya gaji. Kan kayak gitu ya Bapak Ibu. Semuanya serba kesepakatan Bapak Ibu. Jadi baik lagi, resiko pekerjaan di luar kesepakatan, ada yang eksploitasi, ada juga yang kadang-kadang pelanggaran ya. Misalnya contoh, ini Bapak ini ternyata kegiatan usahanya itu catering, tapi sekarang dia lagi ada kerjaan sama kita itu adalah perdagangan eceran mesin misalnya kayak gitu. Itu kan jadi nggak sesuai juga tuh sama kategori kegiatan usaha gitu ya. Jadi banyak kontrak itu memitigasi sehingga kita satu sama lain bisa mengidentifikasi apakah orang yang pihak yang menerima pekerjaan itu sesuai dengan ketentuan gitu ya dan sesuai gitu ya. Nah, ini menetapkan besaran imbalan. Nah, kadang-kadang suka ini juga nih nilai kerjasama. Misalnya imbalannya, terminnya. Misalnya contoh gini, kita udah nyampe nih barangnya, tapi kok barangnya nggak cocok sih sama saya. Udah deh saya balikin. Ya kan? Kadang-kadang kita mikirnya kayak, oh enak aja dia tinggal balikin. Saya ngordernya udah capek gitu kan ya, gitu ya. Tapi tiba-tiba minta dibalikin gitu ya. Dengan kondisi apa?
tapi itu barangnya nggak sesuai gitu. Oh, nggak bisa ngomong barang nggak sesuai, itu sesuai kesepakatan, sesuai ruang lingkup tuh gitu kan ya. Nah, itu kita bisa melindungi dan kita bisa apa namanya meminta mereka untuk bertanggung jawab dengan, oh kemarin kan yang kesepakatan kita ini dan kamu udah tanda tangan, saya juga udah tanda tangan. Jadi begitu barangnya sampai dan hasilnya seperti itu, kamu nggak bisa bilang bahwa itu harus dikembalikan karena nggak sesuai gitu ya. Apalagi kita bicara sama orang ya Bapak Ibu ya, manusia terutama kita punya persepsi yang berbeda-beda untuk memahami suatu poin tertentu terhadap ruang lingkup pekerjaan, hak dan kewajiban, itu beda-beda tuh pemahamannya. Jadi kalau memang ternyata ada di kondisi persepsi itu salah atau salah komunikasi, bisa jadi output akhir dari kontrak kerjasamanya juga bisa berbeda. Seperti itu. Jadi jangan sampai ada di resiko-resiko seperti itu ya, karena selain tadi, selain persiapannya berkontrak dengan apa namanya B2B, itu adalah persiapan dari sisi kita dari sisi legal, tapi kita juga perlu tahu bahwa komponen perjanjian atau kontrak yang memang disepakati oleh kedua belah pihak itu juga sejalan dengan apa yang diminta dan apa yang bisa kita berikan. Seperti itu. Next, coba Mbak. Nah, ini kita udah ngasih tahu ya isu-isu tujuannya apa, mitigasi resikonya apa. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa mengetahui apa, bisa membuat secara isu-isu tertentu gitu ya. Biasanya turunannya dari pasal-pasal. Nah, ini sama kalau di isu yang selanjutnya adalah jangka waktu. Nah, kadang-kadang kita nggak tahu nih jangka waktu itu kita buatnya selama perusahaan misalnya, atau ya udahlah ntar besok lagi ada lagi gitu kan. Bisa jadi nih misalnya nih, Mbak Nurul kemarin kan harga ini sekian ya, ya udahlah sekian. Terus saya bilang, Bu, mohon maaf harganya udah naik gitu, bahan bakunya tuh naik, minyak teh naik, ini semua naik. Jadi gorengan tuh nggak bisa 1.000 Bu, 2.000 Bu sekarang gitu ya. Nah, karena ada kondisi ekonomi kayak gitu membuat kita ada di kondisi jangka waktu perpanjangan ini. Artinya biasanya di jangka waktu perpanjangan tuh kita kasih tahu nih, 1 tahun harganya sekian ya gitu kan ya. 1 tahun harganya sekian ya. Once nanti kita bisanya beda tahun, misalnya karena ada perbedaan harga segala macam, biasanya kita udah memperkirakan tuh Bapak Ibu ya, waktu kita kontrak kerja sama mereka. Apalagi kalau di B2B mereka tuh jangka panjang. Jadi jangka waktu perpanjangan itu sangat-sangat dibutuhkan sama mereka gitu ya. Apalagi tadi mereka kan ribet nyari-nyari vendor lain gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka pasti akan lebih engagement ke salah satu vendor begitu memang ternyata divalidasi vendornya sudah sesuai dan cakap secara legal gitu ya. Nah, bicara kerahasiaan. Nah, ini mungkin buat pelaku usaha yang kadang-kadang itu produknya mungkin bisa jadi kria atau produknya yang created fashion tertentu ya. Biasanya mereka tuh ada kerjasama, misalnya Mbak kan penjahit, ini modelnya udah saya buat ya, tolong dibuat ya. Bapak Ibu kebayang nggak dia bawa model Bapak Ibu terus produksi ke baju yang lain deh gitu ya, dengan bahan yang mungkin nggak, ya murah aja gitu ya, sehingga dengan model yang sama dia bisa menghasilkan produk yang berbeda. Yang satu mungkin dia dapat dari kantor yang lebih mahal, tapi dia usaha lagi sendiri karena dia bikin gitu ya, dan lebih murah dia jual juga tuh gitu ya. Nah, itu anggapannya secara kerahasiaan gitu ya, itu akan menghancurkan nama baik perusahaan gitu ya. Jadi kategori kerahasiaan ini, selain daripada kita melindungi bisnis kita juga harus melindungi yang mereka. Jadi kadang-kadang misalnya, Mbak, kita mau order ya ke sini gitu. Tapi jangan diinfo ya kalau apa namanya saya tuh ngambil dari Mbak gitu. Oh, oke gitu kan. Kalau di bisnis kadang-kadang kita nggak melihat bagaimana. Makanya sekarang banyak maklun, banyak yang makanya produk-produknya di repackaging ulang gitu kan. Itu adalah bidangnya tuh kebanyakan klausul perjanjiannya itu adalah di tingkat kerahasiaannya dia akan lebih tinggi Bapak Ibu. Karena produknya sama, tapi value added-nya bisa jadi beda. Kayak contoh kayak kemarin ya. Bapak Ibu tahu yang roti dia beli di TLJ tapi dia kemas ulang dibuat kalau misalnya itu adalah apa namanya, no gula ya, pokoknya pokoknya itu adalah makanan sehat, tapi pas dibawa ke anak bayi, pas gitu makan anak bayinya langsung bereaksi itu karena dia nggak boleh sebenarnya begitu. Itu kayak loh ini. Nah, tapi pihak TLJ bilang, oh saya tahu dia mau order ke saya tapi saya nggak tahu dia nge-repackaging ulang gitu ya. Jadi kan anggapannya wow gitu kan ya. Nah, kadang-kadang yang kerahasiaan-kerahasiaan kayak gitu kan kita menganggapnya kayak oh ya udah gitu, tapi kita tidak memastikan bahwa ini beneran nih produknya dari sini segala macam. Ini tuh ngambilnya dari mana, supply chain-nya kayak apa gitu ya. Padahal kalau misalnya terlepas itu dia naikin value added, terlepas itu pabriknya sama gitu kan ya.
tapi ada komoditi yang berbeda gitu ya. Nah, itu sebenarnya nggak ada masalah selama kita bisa melindungi dari sisi kerahasiaan. Karena TLJ tidak ada perjanjian dengan orang tersebut, begitu diklaim bahwa itu adalah produknya TLJ akan bilang, oh kita nggak tahu, kita taunya dia ngorder kita ke banyak gitu ya. Karena tidak ada perjanjian kerjasama dalam menghasilkan suatu produk itu, walaupun produk tersebut dinaikin value added-nya sehingga harganya jauh lebih mahal gitu ya. Dia mungkin bisa beli di TLJ sekitar 50 sampai 70, dijual sama dia bisa sampai 1 juta, Bapak Ibu ya. Jadi kayak wow banget gitu ya. Jadi banyak case-case yang jadinya kadang-kadang kita juga harus melindungi satu sama lain seperti itu. Nah, HKI juga banyak. Ini HKI itu mungkin kadang-kadang banyak para pihak yang mengklaim bahwa itu adalah hasil kerjanya dia, padahal ternyata bukan hasil kerjanya. Nah, kadang-kadang makanya kalau merek tuh biasanya daftarkanlah segera kalau memang ternyata kita udah punya produk yang memang produknya itu cukup apa namanya ada customernya ya gitu ya. Biasanya dilihatnya kalau misalnya cara kita udah harus mendaftarkan HKI itu adalah biasanya kita udah masuk ke Shopee online, kita udah masuk ke Tokopedia mungkin, dan nama produk kita itu menjadi terkenal atau nama toko kita menjadi terkenal. Atau biasanya kan kalau di Shopee, di Tokopedia atau di TikTok tuh dia ada kayak semacam centang biru gitu ya yang menyatakan bahwa oh ini produk kita sudah terverified gitu kan ya. Nah, yang kayak gitu-gitu baiknya segera tuh daftarkan yang namanya pendaftaran mereknya gitu ya, karena udah pasti orang yang ternyata sampai di kategori verified di Tokopedia sama Shopee biasanya tingkat penjualannya sudah cukup tinggi gitu ya, terlepas mbak itu produknya nggak kita loh yang jual, kita ngambil barang dari orang lain lalu kita jual, nggak. Kalau misalnya kayak gitu betul itu diizinkan kok Bapak Ibu, kan ada namanya KBLIK atau kegiatan usaha perdagangan ya, yang mana itu barangnya juga belum tentu punya kita. Tapi kenapa orang beli di dia? Bisa jadi pelayanan dia bagus, pelayanan dia cepet, kan kayak gitu. Nah, itu yang kita lindungi secara kategori penamaan merek pada jasa gitu. Jadi jangan berpikir bahwa oh, untuk bisa daftarin merek cuma yang punya produk, belum tentu. Yang jasa juga harus didaftarkan mereknya karena kalau misalnya, oh ingat Nurul, ingat siapa? Oh ingat Golau. Ingat Golau, ingat apa? Oh ingat ngurus perizinan ini, manufacture gitu ya. Nah ini tuh, jadi begitu itu brand image-nya udah ketangkep. Oh kalau misalnya ke Mbak Nurul itu bisa ngurus perizinan manufacture. Jadi kalau nanti ada izin manufacture, ingat aja Mbak Nurul. Dan Mbak Nurul itu ada di brandnya Golau. Nah sebegitu uniknya merek itu, jadi merek itu nggak cuma didaftarkan untuk pelaku usaha dalam bentuk perorangan, dalam bentuk produk ya, tapi jasa pun bisa kita lindungi gitu ya. Nah, ini kepatuhan hukum ini compliance clause ya. Jadi lebih kepada misal nih, nah ini banyak case nih Bapak Ibu ya. Contoh nih yang terjadi adalah gitu ya. Jadi banyak nih apa ada namanya tindakan pencucian uang. Kita sebagai perusahaan UMK kan gini, dapat orderan gede, oke gitu kan ya. Kita nggak tahu lagi tuh aliran dana itu beneran dari kita. Ini halal atau nggak halal aja kita nggak tahu. Kan orang ngorder sesuatu jasa ke kita atau produk makanan ke kita nggak mungkin nanya kan itu duitnya halal gak sih, kan nggak mungkin ya Bapak Ibu ya. Jadi ada tuh di klausul kontrak yang menyatakan kalau memang ternyata ada tindakan larangan atau suap yang dilakukan oleh orang lain yang mana itu bukan kita yang bisa kendalikan, kan nggak mungkin. Saya sebenarnya contoh misalnya Mbak Ari datang saya gini Mbak, saya mau ini ya order apa namanya Bika Ambon ya, tolong ya dibuat Bika Ambonnya. Oke, ternyata Mbak Ari bilang oh iya tapi itu untuk 100 piece ya, cukup banyak nih gitu ya, karena kebetulan Bika Ambon saya mungkin harganya sekitar 500.000 ya, kalau dikali 100 piece lumayan gitu kan ya, dapat uang langsung gede banget gitu kan ya. Nah, tanpa kita tahu bahwa itu adalah untuk dikirim ya ke beberapa tertentu lah bisanya gitu ya. Kita yang mengerjakan nggak cukup tahu dong itu aliran dananya digunakan untuk pembayaran ke kita, untuk buat bikin Ambon tuh dapatnya dari mana gitu kan ya. Nah, kadang klausul kontrak itu melindungi itu Bapak Ibu ya. Artinya kita dengan sadar menginformasikan bahwa jika ditemukan adanya kondisi aliran dana korupsi itu masuk ke kita, itu nggak bisa diklaim sebagai eh, uang yang harus dikembalikan. Iya dong Bapak Ibu, kan kita nggak tahu gitu ya. Makanya kalau misalnya di waktu di Tipikor suka ditanya, ini kamu tahu nggak gitu ya kalau ini tuh adalah uang yang di apa pencucian uang gitu. Kamu tuh sebagai saksi. Loh, nggak ada, kita nggak ngerti. Pokoknya di kontrak saya ada tanda tangan nih bagian ini sama bagian ini, dia tanda tangan, saya juga tanda tangan. Berarti saya nggak tahu dong kondisinya bahwa uang tersebut adalah dari tindakan pidana pencucian uang gitu ya. Jadi makanya kalau di Tipikor kita cuma jadi saksi Bapak Ibu. Tapi kalau Tipikor minta uangnya dikembaliin, nggak bisa dong. Kan
kontraknya udah jelas bahwa itu kita melindungi bisnis kita ya, bahwa terlepas itu misalnya kita tidak bertanggung jawab dalam hal itu dan kita hanya sebatas mengikuti saja sebagai saksi karena banyak case kayak gitu-gitu tuh sekarang jadi kayak semacam apalagi kayak influencer kayak gitu-gitu kan mereka ya dibayarnya kan emang menginformasikan ya atau memarketingkan kan ya. Nah, itu tuh juga tuh yang bagian kadang-kadang kita lupa diri untuk melihat bahwa dari mana sumber dana itu masuk. Ya. Kalau untuk force major ini sebenarnya lebih kepada kayak contoh nih Bapak Ibu ya. Misalnya ada contoh kita UMKM kita bilang kita ada permintaan barang sekian. Nah, kita udah buat barangnya. Tiba-tiba barang tersebut nih tadinya mau kita kirim besok, banjir Bapak Ibu ya. Nah kan hilang tuh ya kan, ya. Nah yang satu yang mesen bilang kayak gini, ganti rugi dong. Itu kan buat besok acaranya, tapi nggak selesai gitu kan. Nah force major itu bukan sesuatu hal yang bisa kita kendalikan. Makanya di dalam kontrak kita bilang karena ini adalah kejadian force major, berarti tuntutan atas kegagalan saya dalam memberikan produk sesuai dengan permintaan Bapak tidak bisa saya penuhi gitu ya. Kita digugat nggak? Enggak dong Bapak Ibu, kan force major gitu ya. Dan dia sepakat untuk kalau ada kondisi force major, kita tidak dituntut. Tapi bisa jadi kayak gini, saya juga rugi Pak gitu. Kalau kayak gitu boleh nggak Pak? Nanti yang pesanan Bapak nih karena kemarin banjir, saya dijadiin aja jadi deposit tuh. Jadi once nanti ternyata Bapak ada kebutuhan lagi, Bapak tinggal order lagi. Jadi kan satu, kita nggak ada one prestasi. Kedua, secara kerugian, walaupun memang sudah ada kerugian di sisi kita, tapi tingkat kepercayaan dia menggunakan kita lagi tuh tinggi ya Bapak Ibu ya. Karena tanggung jawab kita clear, jelas gitu ya. Nah, itu tuh yang kadang-kadang mungkin Bapak Ibu anggapannya ya udahlah gitu. Bahkan ada yang kayak ya udahlah gitu kan force major apa sih kita paling nggak ini. Belum tentu Bapak Ibu ya. Ada listrik mati misalnya, kebakaran di rumah samping itu kan suatu hal yang nggak bisa kita kita pastikan ya bahwa itu nggak akan terjadi di kita gitu karena kecelakaan itu bisa muncul dari mana aja Bapak Ibu gitu. Nah, di next aja Bapak Ibu, Mbak Arsi, sorry. Nah, ini penyelesaian sengketa. Ini sebenarnya terjadi kalau memang ternyata ada tindakan-tindakan yang membuat perusahaan itu ada di konflik ya. Artinya hak dan kewajibannya nggak tercapai. Kira-kira sengketanya gimana? Apakah musyawarah dulu kah? Apakah gugatan dulu? Karena ada banyak case misalnya kalau UMK ngerasa dia perusahaan UMK, terus dapat perusahaan besar gini, yaudah somasi aja gitu ya. Terus yang UMK udah ketakutan, udah gemeter, ini gimana nih gitu ya. Padahal kalau kita punya kontrak yang jelas, penyelesaian sengketa kita bahas tuh. Oh, kita harus apa dulu nih? Oh, kita musyawarah dulu deh. Kita kasih tahu dulu bukti-buktinya. Mediasi dulu deh gitu ya. Mungkin komunikasi dulu nih maunya gimana, ini baiknya seperti apa. Baru sampai pengadilan. Kan itu enak tuh. Fasenya kita jalanin one by one gitu ya Bapak Ibu. Satu-satu gitu. Tapi kalau langsung kan kayak, duh UMKM langsung gini. Lagi-lagi deh besok kerja sama perusahaan besar. Karena dikit-dikit somasi. Enggak Bapak Ibu. Karena perusahaan besar juga punya kewajiban melindungi ya konsepnya jangan dilihat kayak perusahaan besar tuh eh, bahaya banget gitu enggak juga konsepnya itu adalah melindungi jadi jangan sampai ada di kondisi penyelesaian sengketa yang tidak sesuai dengan kesepakatan gitu ya jangan tiba-tiba langsung ke pengadilan tuntutan wah itu mah besok-besok UMKM-nya langsung gini nggak lagi-lagi deh gue jualan gitu ya nggak lagi-lagi deh saya bekerja sama sama ini sama perusahaan besar gitu ya jadinya seperti itu anggapannya nah itu yang harus dilihat lagi dan dimodifikasi lagi seperti itu. Nah, pemutusan sama sanksi kontrak. Nah, ini sering terjadi karena ganti-ganti PIC. Nah, ini sering terjadi nih Bapak Ibu. Kalau di perusahaan B2B, kadang perusahaan itu suka mengganti-ganti. Misalnya, oh kemarin pesanannya sekian, begitu kita udah proses, ganti ya pesanannya sekian kayak gitu. Jadi kayak anggapannya PIC-nya misalnya jadi yang tadinya Nurul berubah jadi Mbak Ari, misalnya kayak gitu. Nah, terus Mbak Ari bilang gini, hah emang kita pesan apa ya? Nah, yang kayak gitu-gitu tuh kayak oh, kita nggak jadi pesen itu ya, Mas. Sorry, sorry, sorry. Kemarin Mbak Nurul juga, emang Mbak Nurul kemarin nggak nginfo ya kalau itu dibatalkan. Wah, sangat enak gitu ya. Oh, tidak bisa, Bapak Ibu ya. Oke, kalau mau pemutusan boleh, tapi pemutusannya dengan kondisi Bapak harus tetap memberikan kompensasi sesuai dengan permintaan. Nah, kalau kayak gitu enak Bapak Ibu ya. Ya udah dibatalin nggak apa-apa, yang penting kompensasinya ada. Terus kita nggak rugi. Gitu kan itu melindungi lagi tuh bisnis kita gitu ya. Nah, terus bicara juga hukum yang berlaku dan domisili hukum. Nah, ini sering terjadi. Contoh misalnya, ini sebenarnya lebih banyak ke perusahaan-perusahaan besar banget kayak perusahaan asing. Mereka tuh kadang-kadang
membuat hukum yang ada di dalam perjanjian itu adalah hukum di wilayah negara lain. Dan apakah itu diizinkan secara konsep kesepakatan atau kontrak kerja itu diizinkan selama kedua belah pihak tidak bermasalah. Nah, buat perusahaan UMK kadang-kadang dia nggak ngerti. Misalnya gini contoh, ini pekerjaannya di Sidoarjo, tuntutannya di pengadilan Jakarta Selatan. Ini gimana sih konsepnya gitu kan ya? Karena nggak sesuai gitu kan ya. Nah, bukannya gimana-gimana ya. Kadang-kadang kalau misalnya di wilayah tertentu atau wilayahnya berbeda, kita tuh nggak tahu kondisi seharusnya seperti apa. Misalnya contoh kayak tadi, oh di Sidoarjo kemarin ada ini Mbak, angin puting beliung gitu ya. Di Jakarta bebe aja gitu kan. Kayak untuk mengidentifikasi bahwa itu adalah force major atau bukan tuh dasarnya gimana gitu ya. Karena beda wilayah. Jadi mereka nggak tahu juga common sense-nya. Misalnya, oh iya kemarin saya waktu ngirim barang ada kecelakaan di sini karena kan lagi ada perbaikan kan. Orang yang di Jakarta gitu, perbaikan wilayah mana tuh Sidoarjo kita juga nggak tahu gitu kan ya. Tapi kita anggapannya ya karena kita udah menyepakati gitu ya bahwa hukum yang berlaku itu domisilinya di Jakarta ya mau nggak mau kita jadi mengurus penyelesaian ini juga di Jakarta gitu ya. Dan kategori kayak tanda tangan, materai gitu ya. Nah, itu juga jadi penting karena biasanya ada kok Bapak Ibu klausul yang menyatakan bahwa kalau nilai nilai jasa atau nilai produk yang kita jual lebih dari 5 juta, maka itu harus menggunakan materai gitu ya. Karena banyak case, ya lo cuma 10 juta aman lah gitu kan, yang penting bayar gitu ya. Jadi kalau misalnya B2B biasanya terjelaskan tuh, kalau misalnya penggunaan pembelian barang dan jasa gitu ya, yang sifatnya tanda tangan dan materai itu jadi sangat penting gitu ya. Bahkan ada stempel juga gitu ya. Kalau lampiran dokumen pendukung tuh biasanya dilihat dari tadi legal compliance. Misalnya ada company profile, terus ada legal apa ada nomor induk berusaha dan lain sebagainya. Nah, itu bentuknya ya kurang lebih. Nah, jadi konsep bagaimana berpeluang atau meningkatkan peluang dengan B2B, satu adalah kesadaran diri kita sebagai perusahaan UMK apa yang perlu kita persiapkan, apakah legal dokumen, apakah company profile gitu. Bagaimana cara mereka mengetahui bahwa kita cukup mampu kalau kita nggak punya company profile, tapi cuma bicara saja bahwa kita mampu. Bagaimana cara kita memasarkan, oh kita menggunakan Tokopedia, tapi nggak dikasih tahu misalnya akun Tokopedianya apa gitu ya, dan lain sebagainya, cuma by omongan aja atau by WhatsApp gitu ya. Nah itu jadi tidak tidak apa namanya tidak di package sebagai yang terbaik gitu ya Bapak Ibu ya. Itu yang mungkin yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian gitu. Nah itu untuk yang kategori wajib kontrak kerjasama. Nah kita bicara lagi terkait kemitraan sekarang. Mungkin nextnya kita akan bahas terkait di next aja Mbak Ari. Nah, jadi satu, kontrak sederhana itu bukan berarti asal-asalan. Jadi jangan berpikir gini, oh kalau kita bikin kontrak harus pakai konsultan. Enggak perlu, Bapak Ibu ya. Ada Gemini, ada Chat GPT, minta dia bikin gitu ya. Tapi harus mastiin tuh isu-isu yang tadi udah dilindungi belum gitu. Jangan bicara bahwa, aduh Mbak, kita kan nggak ngerti itu bahasa-bahasa apa. Bapak Ibu, ChatGPT itu pintarnya luar biasa, Bapak Ibu ya. Kita nggak perlu pinter-pinter banget ya. Jadi pakai minta ChatGPT untuk melindungi bisnis kita. Tapi dipastiin, oh ini kalau kita melakukan memasukkan data ini di kesepakatan kerjasama kita, mitigasi resikonya apa sih, isunya apa sih? Nah itu harus menjawab dulu gitu ya. Jadi kayak tadi nih nanti kalau tadi Bapak Ibu di saat sebelumnya ada isu, ada mitigasi resiko, mungkin cara bikin promnya gini Bapak Ibu ya. Tolong ChatGPT bikinkan pasal terkait apa namanya jangka waktu perjanjian dengan memitigasi resiko ini dan ini. Saya rasa ChatGPT sudah bisa memberikan hasilnya Bapak Ibu ya. Dengan konsep kerjasama yang dilakukan adalah produk ini sama ini, pasti udah ada gitu ya. Jadi jangan berpikir bahwa kontrak yang sederhana itu sifatnya kontrak sederhana itu kayaknya tetap aja tuh ujung-ujungnya saya nggak. Pastiin kontrak yang sederhana itu bukan berarti ya salah-salah, tapi yang penting jelas, seimbang, sama bisa dipertanggungjawabkan. Makanya tadi isunya itu sangat penting Bapak Ibu. Gitu ya. Oke, nah saya mungkin bahas dikit aja ya karena sekarang udah jam 5 juga ya. Jadi next Mbak, nah ini mulai bermitra dengan berkolaborasi. Salah satunya adalah next lagi Mbak coba. Nah di sini next coba Mbak Ari. Next lagi coba Mbak. Oke. Nah, kalau di sini di tujuan pelaksanaan kemitraan itu jelas ya Bapak Ibu. Sebelumnya boleh deh Mbak, sorry, maaf. Soalnya saya mau ngasih tahu regulasinya sebelumnya. Di saya agak delay kali ya. Sebelumnya Mbak, tujuan kemitraan. Tujuan kemitraan di atas atau di bawah Mbak? Saya
Nah, kalau kita lihat tujuan kemitraan ini, Bapak Ibu, sekarang udah ada namanya Peraturan Menteri Investasi, ini tahun 2022, yang menyatakan bahwa kategori wujud tujuan pelaksanaan kemitraan itu adalah salah satunya adalah meningkatkan kapasitas, pemerataan kesempatan, kontribusi, termasuk keberlangsungan usaha. Nah, banyak case kayak gini, Bapak Ibu, perusahaan itu, misalnya Mbak, saya perusahaannya di daerah, wajarlah Mbak Nurul mungkin di Jakarta dapat proyeknya banyak karena di Jakarta. Belum tentu Bapak Ibu. Karena banyak case juga perusahaan-perusahaan di beberapa wilayah mereka lebih baik bekerja sama dengan UMK. Kenapa? Karena dapat insentif Bapak Ibu. Kalau mereka kerjasamanya sama UMK yang ada di lokasi sesuai dengan lokasi perusahaannya, gitu ya. Jadi jangan berkecil hati bahwa pelaku usaha besar pasti akan bekerja sama sama perusahaan yang ada di Jakarta. Belum tentu, gitu ya. Karena dengan mereka bekerja sama dengan di Jakarta, mereka nggak dapat peluang bisa ngeklaim kemitraannya sebagai insentif pajak. Nah, itu yang biasanya diinikan. Makanya di sini dikasih tahu nih Permen ini di nomor 1 tahun 2022 menginformasikan bahwa perusahaan besar itu wajib Bapak Ibu. Itu wajib ya Bapak Ibu ya, wajib bermitra dengan perusahaan skala usaha mikro kecil gitu. Jadi kalau misalnya saya mau bilang Mbak, gimana cara saya untuk bekerja sama sama perusahaan B2B? Cari database perusahaan besar, lalu Bapak Ibu tawarin aja layanan jasanya apa yang Bapak Ibu punya gitu. Nah, itu udah cukup membantu gitu ya untuk membuat peluang adanya B2B bermitra dengan perusahaan besar seperti itu. Nah, di next aja Mbak, ini sambil terakhir ya saya tutup sebelum yang di OSS coba Mbak pindah ke OSS itu next slide berapa ya? Diskusi aja ya Bapak Ibu ya. Next setelah ini berarti. Di next aman Mbak Ari. Di saya putus-putus ya Bapak Ibu. Aman, Mbak, suaranya. Oh aman, oke. Baik, berarti Mbak Arinya yang nggak aman ya. Saya langsung matiin video nih. Nah oke, kayaknya Mbak Ari lagi nggak aman ya. Oke, saya share aja deh. Ntar saya share. Nah, jadi kalau di sekarang di sistem OSS Bapak Ibu, itu Bapak Ibu sudah bisa melakukan yang namanya ini ya Bapak Ibu ya, melakukan kemitraan dengan UMKM. Begitu kalau Bapak Ibu ternyata teridentifikasi. Jadi sini ada namanya peluang bermitra sama daftar pekerjaan. Daftar pekerjaan itu adalah daftar perusahaan-perusahaan yang membutuhkan perusahaan skala usaha mikro kecil gitu ya. Dia membutuhkan pekerjaan, perusahaan besar yang membutuhkan pekerjaan dan harus bekerja sama dengan UMK. Sama kategori peluang bermitra, artinya nanti begitu kita nawarin layanan jasa kita, nanti mereka akan pitching kita gitu ya, dan mereka akan melihat data-data yang hubungannya terkait apakah kita cukup mampu untuk mendapatkan proyek pekerjaan tersebut, seperti itu. Nah, itu yang mungkin agak sedikit baru. Kalau dulu kita nggak dibuka ruang gitu ya untuk kerjasama sama perusahaan besar. Kalau sekarang itu dibuka sekali sama sistem OSS. Makanya ke depan kemitraan di dalam sistem OSS itu akan menjadi marketplace barang dan jasa Bapak Ibu ya. Jadi buat Bapak Ibu yang nggak punya nomor induk berusaha itu sangat disayangkan karena menunya hanya ada di sistem OSS RBA seperti itu. Nah, itu yang mungkin sekarang agak cukup baru ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh-contoh bentuk kerjasama Bapak Ibu ya. Jadi kerjasama itu nggak selalu Bapak Ibu memberikan pekerjaan dalam bentuk layanan produk atau jasa. Ada yang bentuknya adalah produksi secara bersama. Misalnya perusahaan besar itu dia punya pakan, punya bibit, terus dia ngasih ke perusahaan UMK, lalu UMK membesarkan. Nah, hasil dari peternakan tersebut nanti akan dibeli sama perusahaan besarnya gitu ya. Nah, itu dianggap sebagai kategori metode kerjasama dalam bentuk inti plasma. Jadi kita dikasih modal sama perusahaan besar, lalu kita jalankan usahanya gitu ya. Kita kembangkan si pakan bibit pembeli apa hasil ternaknya. Begitu hasil ternaknya sudah gemuk-gemuk gitu, sudah bisa dijual, perusahaannya bilang, oke itu jualnya ke saya ya gitu. Jadi selain daripada dia ngasih modal, dia juga akan perusahaan UMK akan mendapatkan keuntungan dari penjualan dari hasil ternaknya seperti itu. Nah, kalau subkontrak ini jelas. Jadi apa proyeknya ya udah disubkontrakin aja ke kalian. Jadi bentuknya adalah
ya udah gitu ya, secara aspek keseluruhan pekerjaannya semuanya keseluruhan. Nah, atau di kategori waralaba, nih biasanya mungkin banyak kios-kios kan, kayak misalnya Ayah Berkah tuh. Nah, itu kan jatuhnya tuh kemitraan bersifat waralaba gitu ya, tapi bentuknya adalah UMK-UMK kecil. Atau misalnya Bapak Ibu Hisanah, nah itu kan masuknya kategorinya waralaba ya, tapi dia waralabanya bentuknya adalah kemitraan gitu ya. Nah, ada juga yang sifatnya jual beli ya, perdagangan umum. Misalnya contoh produk-produknya udah di packaging ulang, udah bagus, udah ada nomor merek. Masukin deh ke supermarket gitu ya, biar bisa dijual di supermarket, biar bisa dijual Indomaret gitu ya. Bahkan ada ketentuan bahwa di Indomaret itu ada mereka mengharapkan adanya produk UMKM itu masuk ke minimarket gitu ya. Jadi ada juga tuh ketentuan itu. Ada juga adalah distribusi atau keagenan. Biasanya misal contoh misalnya nih perusahaan farmasi gitu ya, buat apa namanya, mengirimkan barang-barang di beberapa wilayah tertentu mungkin karena jauh banget gitu ya, dan nggak semuanya punya. Akhirnya dia kerjasama sama agen lokal gitu ya, untuk akhirnya mendistribusikan produk-produknya gitu ya. Atau ada juga yang sifatnya adalah rantai pasok, di mana kategori rantai pasok itu adalah misal contoh dia bikin membuat suatu produk tertentu bahan setengah jadi, nanti sama perusahaan besar dipoles lagi, dinaikin nilai value added barangnya baru bisa dijual. Secara konsep perusahaannya tetap dapat keuntungan, perusahaan UMK-nya terbantu karena pesanannya sudah sesuai dengan permintaan dan itu sifatnya adalah rutin gitu ya. Ada juga yang kategorinya bagi hasil, misalnya perusahaannya bilang gini, oke kita kasih ya tempat catering gitu ya, tempat nih buat kantin. Nah, coba kalian UMKM masukin apa jualan di sini ya, nanti bagi hasil, setiap ada pembelian sekian ke saya, sekian ke kalian, kan kayak gitu. Nah, itu adalah sesuatu yang sifatnya adalah bagi hasil. Jadi kerjasama itu bentuknya banyak Bapak Ibu ya. Sama ada lagi namanya kerjasama operasional. Kerjasama operasional tuh misalnya biasanya di pasar nih Bapak Ibu ya. Jadi ada misalnya ada pasar modern, ada pasar yang memang itu dimiliki oleh pemerintah gitu. Tapi ada juga pasar yang sifatnya tidak dimiliki oleh pemerintah, melainkan dimiliki oleh swasta. Nah, kadang-kadang kita itu bisa tuh namanya kerjasama operasional untuk mengoperasikan si pasar itu, menjadikan ya lokasi tersebut adalah lokasi pasar. Biasanya yang mengisi itu adalah orang-orang perusahaan UMK-nya atau Suaranya Mbak Nurul hilang ya? Halo Mbak Nurul? Halo Mbak Nurul. Ya, lo Mbak Nurul. Nurul. Mbak Nurul Kok sepertinya. tiba-tiba menghilang? Mbak Nurul hilang. Sepertinya Kayaknya ada. jaringannya Mbak Nurul agak terganggu. Saya follow up dulu ya, Bapak Ibu. Iya, iya, iya. Nanggung betul penjelasannya. Oke, ditunggu. Ini sebentar ya Bapak Ibu. Gimana? Gimana tadi penjelasannya rekan-rekan, walaupun agak ada sedikit gangguan ya, mungkin untuk Bapak Ibu yang mau bertanya mungkin bisa dituliskan pertanyaannya di chat box untuk Oke, nanti Mbak, sorry Mbak, saya terlepas. ini udah Oke, kembali. paling itu aja sih Mbak Ari. Ya, tadi ada beberapa metode kemitraan ya. Kadang-kadang soalnya kita menganggapnya bermitra itu selalu hubungannya satu arah. Jadi misalnya kita ngasih produk atau jasa apa gitu. Just itu aja. Jadi dia nggak, padahal banyak gitu metode kerjasama yang memang bisa kita lakukan gitu ya. Yang sifatnya tidak memberatkan satu sama lain. Seperti itu. Oke, monggo Mbak Ari. Ada yang mau ditanya? Apakah mau dilanjutkan pemaparannya apa sudah cukup Mbak Nurul? Sudah cukup, sudah. Mungkin lebih diskusi aja ya, baiknya ya. Lebih enak kayaknya. Baik, terima kasih banyak Mbak Nurul atas pemaparannya yang tadi kayaknya
eh, seru banget itu rekan-rekan semua memperhatikan dengan seksama. Oke, sekarang Iya, bisa buka sesi pertanyaan untuk teman-teman. boleh. Ini boleh saya bacakan pertanyaan yang mungkin udah masuk ke chat box ya, Mbak. Mm-mm. Pertama dari Mbak Novita. Eh, Mm-mm. Saya penasaran terkait kontrak investasi. Saat ini masih PT perorangan. Next Hmm. akan berbentuk perseroan terbatas. Untuk komposisi saham baiknya bagaimana ya? Terkait haki untuk nama usaha sekarang dan logo saat ini apakah tetap bisa digunakan atau bisa ikut berubah? Oke, Oke, eh, baik. ditanggapi. Eh, Oke, Mbak Novita ya. Mbak Novita tadi ya? Siapa Bu pertanyaannya? Mbak Novita kan ya? Oke. Jadi untuk pertanyaannya Mbak Novita, konsepnya PT Perorangan itu bisa di-upgrade Bu menjadi PT Persekutuan Perdata tanpa merubah nama gitu ya. Artinya nama PT-nya masih sama gitu ya, tapi nanti dia berubah menjadi PT Persekutuan Perdata yang mana pemegang sahamnya adalah lebih dari satu orang. Nah, pertanyaannya adalah gimana nih Mbak? Kan saya kan udah kerja keras kemarin ya di PT Perorangan, terus udah banyak nih merek udah terdaftar gitu segala macam. Tiba-tiba ada investor masuk. Kira-kira oke nggak tuh Mbak? Ya nggak oke. Jadi dipikirin dulu ya Bapak Ibu ya. Untuk memasukkan orang pihak luar ke dalam lini usaha yang biasa kita pegangnya sendiri, kita harus punya namanya perlindungan juga. Biasanya kategori kepemilikan saham di dalam satu perseroan terbatas gitu ya, kita ada dua kondisi. Ada dia yang sifatnya hanya dapat dividen doang atau keuntungan doang, atau ada dia dapat kedua-duanya, hak suara dan juga dividen. Kebanyakan perusahaan UMK tidak cukup cakap untuk melindungi bisnis yang sudah dia bangun, sehingga kadang-kadang investor yang masuk kepinteran gitu ya. Jadinya akhirnya bisa jadi tuh bisnisnya diakuisisi sama mereka. Kitanya ditinggalin nih UMK-nya gitu kan ya. Nah, jadi biasanya persentase sahamnya begitu perusahaannya sudah established, sudah berdiri, begitu ada investor masuk, pastikan ibu lebih banyak memiliki hak suara dibandingkan investor tersebut. Karena apa? Agar tidak merubah komponen essence of bisnisnya ya gitu ya. Karena takutnya begitu ada pihak investor masuk, kita lupa bahwa kita harus ada yang kita jaga gitu ya. Apa yang kita bangun kemarin, pasti begitu dia masuk kan udah gede gitu ya. Kita ngebangun di awal kayak 2 tahun tuh capek banget, ngegedein gitu ya. Begitu ada investor masuk, betul sih dapat uang memang gitu ya, karena mereka kan investor ya yang masuk ke kita. Tapi kita kadang-kadang lupa bahwa kita harus melindungi apa yang sudah kita bangun gitu ya. Jadi paling besaran persentase sahamnya nanti biasanya investor itu 20% sih paling banyak ya biasanya. Karena 70% atau 69% itu diharapkan adalah sahamnya kita gitu ya. Ataupun kalau misalnya memang ternyata di dalam satu perusahaan tadi ada perbedaan antara hak suara dan hak dividen. Hak suara itu adalah apa namanya, pemegang saham boleh menyuarakan mana yang setuju, mana yang enggak. Tapi kalau dia cuma punya hak atas dividen, berarti once perusahaannya untung dia dapat dividennya. Terlepas perusahaannya ke kiri, ke kanan, ke depan, itu nggak ada urusan dia gitu ya. Karena haknya dia hanya hak mengambil keuntungan dari perusahaan tersebut berjalan gitu. Jadi tergantung haknya aja Mbak Novita yang dibagi ya, seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Nurul. Gimana Mbak Novita? Kira-kira udah jelas? Saya ke pertanyaan selanjutnya dulu ya Mbak. Nah, saya ini dari Gil. Saya ingin bertanya soal isi proposal penawaran kerjasama. Lebih ke konsinyasi menaruh produk kita ke tempat usaha lain itu isinya apa saja ya Mbak? Berapa persen standar penawaran hasil laku produk yang masuk ke pihak kedua sebelum disetujui dan keputusan final MOU? Oke, sejatinya Bapak Ibu, kalau misalnya kita sifatnya konsinyasi, mereka kan sebenarnya membantu menjual produk kita ya sebenarnya ya. Nah, biasanya besaran persentase fee yang didapatkan oleh pihak yang membantu menjual itu biasanya tidak lebih dari 20% gitu ya. Dari konsepnya kadang-kadang soalnya kan untuk kita memproses produk
itu kan pasti kita ada bahan baku, ada kos tenaga kita juga gitu kan ya, ada kos distribusi juga. Nah, mungkin itu diperhitungkan juga gitu ya. Jangan sampai nanti secara keuntungan dia tetap mendapatkan keuntungan lebih besar gitu ya. Jadi makanya secara persentase keuntungan kita tuh harus di 70%, sedangkan kategori pihak apa namanya keduanya itu biasanya maksimal 20% gitu ya. 70% tuh biasanya sesuai dari harga yang kita jual biasanya. Nah, cost itu biasanya relatif tuh 30% dari biaya produk yang kita jual. Tapi kalau produknya makanan gitu ya, biasanya dia bisa 100% tuh secara keuntungan gitu ya. Biasanya costnya cuma 2 sampai 5 apa 10 sampai 5% gitu. Kurang lebih gitu sih Bu ya. Tapi isinya apa aja ya Mbak produknya untuk kerjasama. Kalau di saya Bu gitu ya untuk kerjasama itu adalah kalau di mereka, mereka itu sifatnya tidak boleh mengklaim bahwa barang tersebut itu adalah produk mereka. Karena kan baik lagi ya konsep konsinyasi itu mereka sifatnya jual titip ya bentuknya ya. Jadi secara keabsahan produknya itu dari mana gitu ya itu nggak bisa bilang itu adalah dari mereka gitu ya. Artinya terinformasikan bahwa tetap ini diproduksi oleh Nurul loh gitu ya. Tapi ini dibantu jual oleh kami. Tapi ini produknya bagus loh segala macam gitu ya. Kadang-kadang kita lupa menyebutkan bahwa itu bukan produknya kita gitu ya. Nah itu satu hal sih yang harus dilindungi karena banyak case, oh kita kemarin beli dari ini gitu. Taunya yang jualnya, tapi nggak tahu yang ngeproduksinya siapa gitu kan ya. Nah kadang-kadang itu sih sebenarnya. Jadi anggapannya ya sebenarnya kita juga cukup terbantu ya karena produk kita bisa dijual gitu ya. Tapi kita nggak boleh eh, informasi terhadap barang itu harus tetap diinformasikan bahwa barang tersebut adalah dari kita gitu ya. Karena begitu barangnya enak, produknya mungkin bagus gitu ya, banyak yang butuh. Bisa jadi pihak keduanya nggak ngambil produk kita lagi, bisa jadi. Karena banyak case pihak kedua itu biasanya belajar dari UMKM yang bagus, tapi begitu dia bisa ngeproses atau ngebuat produk tersebut gitu ya, dia bisa switching gitu ya. Bisa jadi karena mungkin harga kita agak lebih mahal, sedangkan dia bisa mendapatkan harga yang lebih rendah. Nah, itu sering sih di persaingan usaha seperti itu ya. Gitu. Jadi paling lebih kepada informasi produk gitu ya. Ruang lingkup persentase fee-nya juga harus dijelaskan bahwa di kontrak itu kalian berapa persen, kami berapa persen gitu ya. Dan kapan misalnya contoh ada yang mereka bilangnya, oh kita titip titip apa jual titip, tapi kita mainnya per bulan, Mbak. Oh kita mainnya per bulan apa per hari gitu ya. Nah bentuk bukti sahnya tuh apa? Yang menyatakan bahwa bener loh yang terjual 50, bener loh yang terjual 20, misalnya reportnya lah atau castingnya lah. Kadang-kadang yang operasional kayak gitu tidak dibahas, Bu. Nah itu mungkin yang perlu dipastikan nanti di perjanjiannya. Bagaimana secara keselarasan, ibu bisa mengkoreksi bahwa pihak kedua tersebut menjual berapa dan pihak kedua bisa mengkoreksi ke ibu nitip berapa produknya. Seperti itu sih. Kalau di saya seperti itu, Mbak Ari. Terima kasih banyak Mbak Nurul. Izin saya bacakan satu lagi pertanyaan aja ya Mbak ya. Hmm. Ini dari Pak Budi. Saya pernah ada kesempatan kerjasama dua pihak, namun pihak kedua Hmm. ingin mendapat 35%. Lalu dia bilang organisasinya juga mau dapat 35%. Jadi saya cuma Oke. dapat 30%. Padahal saya yang bekerja sampai selesai walaupun tamu dari pihak kedua. Apakah ada patokan untuk persentase kerjasama di bidang pariwisata, khususnya untuk pramu wisata? Terima kasih. Oke. Ya, baik. Kalau dari saya, Pak, sebenarnya konsep kerjasama itu dilihat dari biasanya kita cek dulu harga kompetitor tuh berapa. Karena terlepas kita menentukan harga dan persentase kesepakatan fee yang nanti akan kita dapatkan, kita lihat dulu, Pak, kita mau lihat fee atau quantity gitu ya. Jadi kan gini, kalau kuantitinya banyak, begitu persentasenya sedikit, tetap banyak, Pak, kelihatannya gitu konsepnya. Tapi kalau misalnya nih, contoh kayak tadi nih Bapak bilang, Mbak ada organisasi. Tanya sama organisasinya, mau nggak bantuin masarin produk tour travel saya? Kalau mau, kuantitinya sekian. Jadi kasih mereka target, Pak. Supaya nilai 35% yang dikasih ke dalam forum atau organisasi itu menjadi worth it gitu ya. Karena kalau misalnya demand-nya banyak, maka saya akan dapat fee-nya sekian gitu ya. Jadi tapi baik lagi, lihat lagi dari sisi harga yang ditawarkan gitu. Apakah harga yang ditawarkan ke mereka itu sesuai atau tidak gitu. Jangan-jangan ternyata harga yang kita tawarkan ke mereka
itu lebih tinggi, makanya marketnya nggak ada yang mau beli gitu kan. Nah, jadi persentase terhadap persentase itu saya balik lagi. Kalau bentuknya 35% orangnya di pihak kedua, lalu 30% di organisasi, pastikan semuanya untuk area tersebut itu semuanya masuk ke Bapak. Kan organisasi. Kalau organisasi kan banyak orang, Pak, gitu ya. Jadi berarti tentukan target kuantitinya supaya Bapak tidak rugi. Kalau dari sisi saya kayak gitu. Jadi jangan lihat juga kayak gini, Mbak. eh, Kayaknya itu kegedean deh, Kak. Enggak, ngelihat gede atau tidak persentasenya dilihat dari kuantitinya, Pak. Kalau misalnya kuantitinya misalnya dia bisa mendatangkan pekerjaan ke saya dalam 1 bulan misalnya 100, ya boleh. Saya kasih 35, karena 35% dari 100 lumayan gede nih, gitu. Misalnya gitu ya. Dari nilai yang kita kerjasamakan gitu. Tapi kalau misalnya ternyata, oh kuantitinya nggak cukup nih kalau cuma 100 gitu. Ya udah, kasih ke mereka. Kalian boleh dapat fee 35%. Tapi kalian dapat target ya. Kalau kalian nggak menuin target, kalian nggak dapat 35% gitu. Jadi kalian cuma dapat 10%. Jadi kalau target sekian, kalian dapat 10%. Kalau targetnya sekian, mencapai sekian, kalian dapat 20%. Kalau targetnya sekian, kalian dapat 35%. Jadi kata-kata konsinyasi atau fee 35% itu tidak hilang, Pak. Tapi dipastikan bahwa karena ini bentuknya kerjasama, ayo kita bangun kerjasamanya sehingga salah satu pihak atau semua pihak tidak ada yang rugi. Nah, untuk bisa kalian mendapatkan 35%, kalian harus bisa mencapai kuantiti sekian. Nah, kalau kayak gitu kan enak, Pak. Kita di marketingin, kita diem aja kita langsung dapat klien, kan kayak gitu ya. Jadi, balik lagi sih, Pak. Nggak ada yang ajak ya dalam persentase dalam berbisnis. Tapi dilihat bagaimana nilai yang kita dapatkan itu bisa seberapa besar kalau memang ternyata ada bantuan dari pihak ketiga. Karena konsepnya kita bekerja sama itu dalam hal apalagi konsinyasi itu sifatnya adalah memperluas area cakupan layanan jasa kita, Pak. Gitu sih kalau dari saya. Nah, itu tuh Pak Budi kayaknya raise hand ya. Halo Pak, mana Mbak Iya, Ari? Pak Budi. Mic-nya Pak masih. Budi. Ya, Bun, selamat Iya. sore. Sore Pak. Sore. Budi. Ya, terima kasih jawabannya, Bu. Itu benar-benar mencerahkan pikiran saya gitu. Kalau Oke, siap. berpikir sendiri kadang-kadang kita nggak kepikir loh, tapi dengan ada Mbak Nurul yang punya pengalaman banyak kok tiba-tiba oh ya benar juga ya, kenapa nggak begitu? Iya, jadi 35%-nya tetap dikasih, Pak. Tapi targetnya sekian ya. Iya dong, Ya, kan mau banyak. ya, Jadi kita jadi nggak dikasih fleksibel ya. target. Betul, Pak. Saya mau Jadi tambah sedikit negosiasi. aja Bu Nurul. Gimana tuh, Pak? Jadi waktu itu pihak kedua itu meminta 2 kali 35%, Bu. Jadi eh, Mm-mm, orang itu adalah anggota dari organisasi dia ya. Jadi dia bilang mm-mm, dia dapat 35%, tapi uang kas organisasi juga minta 35%, Bu. Jadi 70% buat dia, 30 buat mm-mm, saya. Apakah itu sebenarnya mm-mm, boleh-boleh aja tergantung nanti kuantiti lagi atau sebenarnya nggak wajar gitu? Maksudnya saya pengen tahu dalam hal kontrak itu mm-mm. boleh nggak orang per orang minta 35%, lalu organisasi sendiri minta lagi 35%, padahal pihak yang sama, Bu. Hmm, Oke, nah kalau kayak gitu tadi Pak anggapannya kan bisa jadi orang tersebut sebenarnya cuma kayak jalur masuk ke dalam doang ya. Bisa jadi organisasi nggak mengetahui itu tindakan atas kejadian orang perorangan tersebut. Sebenarnya biasnya adalah kalau ada kondisi tertentu ya organisasi akan lebih marah sih gitu. Jadi palingan disepakati aja di dalam proses ini tuh perjanjian kerjasama itu lebih mengikat kepada organisasi atau orang perorangannya, Pak, gitu. Karena tadi masalah para pihak ya atau identitas gitu itu menjadi penting. Karena misalnya ini contoh nih, Pak. Contoh aja nih, Pak, misalnya. Kita buat targetnya organisasi nyampe, tapi targetnya dia pribadi nyampe nggak, Pak? Kalau targetnya dia pribadi nggak nyampe, ya nggak dapet dong 35%. Gitu sih kalau di saya ya. Kalau memang Bapak mau buatnya 3 pihak. Tapi kalau dari saya, kalau dia orang organisasi, tapi dia dapat juga orang organisasinya, sebenarnya bisa-bisa aja secara bisnis gitu, tapi apakah organisasi nggak punya yang namanya rules of conduct, Pak? Biasanya kalau sifatnya organisasi itu untuk organisasi, nggak boleh tuh ada menempel ke orang perorangan, gitu sih. Jadi pastikan aja nanti waktu pas perjanjian itu, waktu tindak lanjut Jadi itu, lebih aman satu-satu. satu, betul. Apakah organisasi? Karena kan tadi konsepnya 2 pihak ya, Pak ya. Maksudnya dia ada di dalam 2 kubu yang bersama gitu ya. Secara orang perorangan sama secara organisasi. Itu bisa jadi timbul clash, Pak. Sebenarnya gitu.
antara organisasi dengan bisnis Bapak dan itu Oke. nggak aman, ya dong. Kalau misalnya kalau yang si perorangannya ini lebih gencar marketingin kita, kalau ternyata organisasinya yang lebih gencar, dia akan ngomong lah, dia perorangan dapat 35%, kita organisasi satu kumpulan nih kan kayak gitu ya. Bisa jadi kita nih yang diancam Pak nanti bisnis ke depannya. Kok kamu kerja sama organisasi tapi kamu memberikan kepentingan hanya ke satu orang gitu. Nah, itu mungkin akan agak tidak melindungi bisnis kita sih jangka panjangnya ya. Karena once kita Baik, slack jadi sama mendingan organisasi salah itu satu susah aja Pak. dipilih ya Bu ya. Betul, betul, betul. Lebih Konsepnya baik gitu sih. mungkin organisasinya daripada orang satu itu ya Bu ya. Iya, kalau saya mending gitu. Karena kalau organisasi itu kan kumpulan ya Pak ya. Kena satu organisasi Ada itu semua hukumnya Bu. orang langsung kayak ngunci, nggak mau lagi sama dia soalnya di organisasi ini sekian. Kan omongan itu what to what lebih bahaya ya Pak ya, daripada kita mengecewakan satu orang gitu ya. Gitu sih Lalu kalau kemudian waktu itu Bu, sorry sedikit aja. Saya minta bikin Heeh, perjanjian Bu, karena kan saya sudah bikin PT perseorangan. Jadi sudah ada betul. hukumnya, Mm-mm, legal. Saya minta dong kita bikin perjanjian dua pihak, mm-mm. dan dia nggak mau gitu. Iya, makanya. Kan kalau kayak gitu kan nggak bisa dituntut kan, Pak. Tapi kalau misalnya contoh nih, dia melanggar, misalnya contoh si orang yang kita bantu dalam proses kerjasama ini ternyata dia melakukan pelanggaran. Ternyata itu membuat kerjasama kita sama organisasi jadi berantakan. Kan isu itu, Pak, buat bisnis kita. Ya dong, makanya dia nggak mau pasti. Kayak enggak deh, saya nggak ini. Oh ya udah, mending nggak usah sih menurut saya. Kayak gitu sih, karena once itu terjadi Jadi lebih nggak aman, baik lebih buat baik kita. kalau nggak dirubah, Mm-mm. mendingan nggak usah ya Bu Nurul ya, daripada nanti Iya, ada betul. masalah Kalau ya. di saya gitu sih, Pak. Gitu. Baik, terima kasih banyak Bu Nurul. Saya tambah Sama-sama, Pak. tambah kinclong lagi sekarang nih, makasih. Ya, Baik, terima kasih banyak Pak Budi atas pertanyaannya dan terima kasih banyak Mbak Nurul. Sebenarnya ini pertanyaan masih banyak Mbak, tapi karena waktunya terbatas, sayang sekali kita harus tunda pertanyaannya dulu Mbak. Nah, yes, ini gimana? karena udah penutupan nih Mbak. Saya minta kayak closing statement gitu dong Mbak, atau pesan dari Mbak Nurul. Dengan Oke, senang bersih. baik. Ya. Iya, oke. Oke, kalau dari saya, Bapak Ibu ya, tadi ya, sebenarnya kalau di bisnis itu nggak ada yang namanya, maksudnya kalau di bisnis, terutama saya juga baru banget menjalani bisnis ya, kesulitannya adalah kadang-kadang kita mau untung banyak, tapi misalnya kita nggak pikir panjang atau nggak melindungi diri kita gitu ya, atau nggak kita nggak survival di dalam melindungi bisnis kita gitu ya. Jadi satu hal yang mungkin harus diketahui adalah kalau cara kita melindungi bisnis kita adalah kita menganggap bahwa seberapa penting bisnis itu buat kita. Apakah bisnis itu dijalankan untuk kehidupan kita gitu ya, untuk mensupport keluarga, untuk mensupport pendidikan anak dan lain sebagainya, berarti itu penting. Maka perlakukan bisnis itu juga penting gitu ya, dan perlakukan bahwa keabsahan hukum itu tetap harus berdampingan gitu ya, karena itu merupakan bagian penting. Itu dari saya closing statementnya. Jadi semua yang hubungannya terkait bisnis dilihat lagi dari apa yang Bapak Ibu inginkan, bahwa menyikapi bahwa apakah itu penting atau tidak, gitu ya. Jadi kalau penting, saya rasa semuanya terlindungi sih, gitu. Terima kasih Mbak Ari kesempatannya dan tunggu serta UKM Indonesia dan member-member utama nih ya. Karena udah lama mungkin sama UKM Indonesia, jadi luar biasa masih tetap join dan update terus ya sama yang ada di perkembangan terutama di sistem dalam UKM Indonesia ini. Gitu. Terima kasih Mbak Ari. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Mbak Nurul atas insight-nya hari ini dan terima kasih juga untuk seluruh peserta yang sudah hadir dan berpartisipasi aktif. Semoga diskusi hari ini bisa membuka jalan bagi teman-teman UKM untuk lebih siap bermitra baik dari segi strategi, legalitas maupun komitmen untuk tumbuh bersama. Nah, sebelum kita akhiri, kita sesi foto bersama dulu ya. Silahkan bagi rekan-rekan untuk mengaktifkan kameranya mungkin biar kita bisa kelihatan semua nih wajah-wajah cantik dan gantengnya. Baik, saya mungkin minta tolong sama Mbak Gema ya Mbak untuk Luar biasa loh, ini banyak juga ya partisipannya 42. Saya tanpa sadar loh. bahkan sampai 50-an lebih Tadi loh Mbak. sampai 50 ya, Iya, betul. sampai agak malu nih sejujurnya ya Bapak Ibu ya. Baru kok Bapak Soalnya Ibu, Mbak, saya juga bisnisnya baru. Oke, mungkin oke, halaman saya pertama ya. Yuk kita buka dulu kameranya.
1, 2, 3. Dua. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah. Makasih banyak siap. Mbak Nurul. Terima kasih banyak Terima Mbak kasih Nurul. banyak. Thank you Bapak Ibu udah join ya. Ya, semoga bermanfaat ilmunya. Nah. Amin. Izin live ya.